Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, tetap semangat. Sebelum mulai pembelajaran di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Berdoa sesuai. Semoga Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Esa memberikan kita kemudahan di dalam belajar. Kita jangan menjaga dan sepertinya ada satu kursi yang kosong adalah yang tidak berangkat. Ada ya. Siapa ini? Hadir hari ini. Menyemangati kita, memotivasi diri kita hari ini, tentunya kita punya biaya ya. Kita melakukan biaya sama dulu ya. Kita bisa minta tolong berdiri biar semangat motivasi apa. Siap semuanya ya? Passwordnya murid IPA. Apa artinya? Percaya tanpa fakta. Tunjukkan kita siapa? Sains yang studiusi Kita. Tepuk tangan kita. Boleh duduk. Nah, hari ini kita akan belajar nanti tentang hal yang sangat dekat dengan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini nanti kita belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sebetulnya apakah itu? Ya. Sambil buka bukunya di halaman 23. Coba kita berpikir secara logika. Dalam sehari-hari kita biasa mengukur hal atau mengukur benda dengan apa? Garis ya, paling dekat ya. Coba kalau kita lakukan coba mengukur meja dengan jengkal. Coba kalian lakukan pada meja kalian masing-masing. Diukur dengan jengkalnya masing-masing. Panjang meja dengan jengkal masing-masing. Ya, pastikan sesuai dengan jengkalnya masing-masing ya. Oke. Ya. Ada berapa jengkal? 3,5. Ada yang 4 jengkal? Ada yang 4 jengkal, coba angkat tangan. Ya, ada yang 4 jengkal. Ada yang hanya 3 jengkal. Ada yang 3 jengkal saja. Ada yang lebih dari 4 jengkal. Nah, oke, hasilnya setiap orang berbeda. Setiap dari kalian mengukur dengan jengkal masing-masing berbeda. Nah, bagaimana caranya agar pengukuran yang kita lakukan menghasilkan ukuran yang sama? Apa yang harus kita lakukan? Pakai alat ya. Alat apa yang
temukan sehari-hari untuk mengukur panjang meja? Penggaris. Oke, jadi kita bisa menggunakan penggaris. Dan setiap orang ketika menggunakan penggaris hasilnya akan sama. Nah, itu adalah pengukuran. Nah, kita akan mempelajari itu nanti lebih dalam ya tentang pengukuran ya, yang berkaitan dengan. Nah, pertanyaan lain. Kalau tadi kita melakukan kegiatan mengukur panjang meja dengan jengkal, hasilnya macam-macam, berbeda-beda. Apakah ini pertanyaan yang Pak berikan ya? Apakah langkah kaki itu cocok untuk mengukur panjang ruang kelas? Kenapa? Hasilnya kurang berbeda, tidak akan sama. Contoh kalau ini diterapkan ke tukang bangunan misalnya, kita sebetulnya manfaat belajar tentang besar, tentang panjang. Ini tuh apa sih? Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Ini tentang mengukur massa atau berat badan. Contohnya ini kalau dibawa ke kehidupan sehari-hari, mau beli apel, mau beli buah. Sebelum kita beli, ya makan dulu. Timbang, ya kan? Itu dasar yang jelas. Contoh kalau kita mau beli 1 kg dan 2 kg. Kemudian tujuan kita hari ini adalah mengidentifikasi mana yang besaran pokok, mana yang besaran bunga, panjang. Tadi yang kita sudah lakukan tadi kegiatannya. Itu masuk ke mana sih? Itu buat apa sih? Satuannya apa sih? Nah, kita akan tahu hari ini. Yang kedua, menjelaskan pentingnya satuan baku. Contoh tadi, jengkal dan juga meter dan sentimeter. Ya, itu pentingnya bagaimana? Hubungannya bagaimana? Apakah sama sesuai dengan kelompok yang kita sudah bagi kemarin ya, berdasarkan asesmen awal ya kemarin ya kita sudah lakukan. Ada 4 kelompok yang terbagi hari ini ya. Ada kelompok Kelvin, kelompok Celsius, kelompok Raymond dan kelompok Kelvin. Ini ya. 1 dan 2 yang belakang supaya nanti bisa. Jadi nanti kalian punya waktu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 menit untuk menganalisa, untuk mengidentifikasi dan juga menemukan informasi yang ada dalam buku catatan maupun buku paket ya, dengan waktu itu tadi, dengan panduan yang Pak Ibrahim berikan. Bisa dipahami? Baik ya, bisa dilaksanakan? Baik, silakan dilaksanakan. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Boleh dibagi tugasnya, tidak apa-apa ya. Pembagian tugasnya silakan dibagi sesuai dengan yang sudah sepakati ya. Jadi setiap kelompok bisa melakukan pembagian tugas untuk bagian-bagian yang ada di atas. Kelompok Kelvin di sini, kelompok Celsius satuan internasional untuk besaran suhu. Kelvin betul, poin 10.
menurunkan dari besaran pokok adalah oke 10 untuk satu. Ya masih imbang. Kita ambil kesimpulan ya, kita ambil kesimpulan bahwa besaran tadi yang kita tahu merupakan segala sesuatu yang bisa diukur ya. Kalian tadi melakukan pengukuran baik pajak, baik waktu dan lainnya ya, menemukan ada berapa besaran pokok? Ada berapa? 7 ya. Masing-masing kita sudah tahu bersama tadi ya. Lalu ini contohnya ada sebuah kalimat yang menyatakan 3 hal. Tinggi badan Ali 160 cm. Tinggi badan itu merupakan besaran karena bisa diukur, merupakan panjang. 150 adalah nilainya, nilai besarannya. Dan sentimeter adalah satuannya. Jadi dalam satu kalimat kita bisa menemukan tiga hal ya, besaran, nilai dan satuan. Betul. Suatu kalimat yang dijelaskan banyak. Nah kemudian jenis besaran tadi kita sudah ketahui bahwa ada besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran pokok ini besaran yang tidak dapat dihitung dari besaran lain, artinya sudah ditetapkan. Jadi dijawab oleh kelompok kalian tadi. Besaran yang satuan yang ditetapkan adalah besaran pokok. Artinya kalian sudah sangat paham. Yang kedua, besaran turunan. Jadi besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi sumber semua besaran itu adalah besaran turunan. Kemudian kalian punya 3 hal yang direfleksikan. Silahkan ditulis di lembar kertas yang tadi Pak Ida sampaikan. Itu nanti dikumpulkan bersamaan dengan kertasnya ya. Silahkan kalau punya waktu kurang lebih sekitar 3 menit untuk menjawab 3 pertanyaan. Silakan. Pertanyaannya tidak susah. Apa besaran yang saya ukur, sebutkan satu saja boleh. Bagaimana itu pengukuran saya, tepat atau tidak tepat? Apa yang bisa saya perbaiki ke depannya? Oke, silakan. Tidak usah, langsung saja diberikan jawaban dari redaksi berikut. Semuanya ya, udah ya, dari hasilnya diskusi dan juga refleksinya sudah semua. Jadi kita sudah menemukan banyak hal hari ini ya. Bagaimana belajar hari ini menyenangkan ataukah membosankan? Ya, next time kita akan coba belajar yang seperti ini lagi, tentunya lebih seru lagi. Oke, mungkin itu di pertemuan selanjutnya kita akan belajar baru tentang zat dan perubahannya. Kita siapkan. Oke, adakah yang ingin ditanyakan?